Kembali lagi di acara kita yaitu Penting, Pendidikan dan Parenting. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, saya mau kasih tahu nih bahwa Al-Ajib, Yayasan Anak Jalanan yang Baik, akan membuat pesantren di Tanah Laut, tepatnya di mana? Di Gunung Sari. Pulau Sari, Gunung Sari. Pulau Sari. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa langsung ke rekening Al-Ajib dan bisa melalui ini QRIS. Bisa langsung ya, bisa pakai Oppo, juga pakai Shopee Pay juga bisa. Jadi teman-teman bisa berdonasi untuk pembangunan pesantren Al-Ajib dan rumah tahsin. Insya Allah juga ya, Al-Ajib akan memiliki rumah tahsin di kota Banjarmasin untuk para anak jalanan di kota Banjarmasin yang mau belajar mengaji. Oke, langsung saja ya, kita mulai acaranya, kita mulai bincang-bincangnya nih. Jadi hari ini saya kedatangan adik saya nih. Betul. Beliau ini, adik saya ini memiliki sebuah yang namanya gerakan. Nama gerakannya itu adalah 1001 Project. Nah, bersama adik Fauzia. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seperti yang sudah tadi diperkenalkan sama Kak Ratna, nama saya Fauzia gitu. Founder dari 1001 Project, sebuah kegiatan yang berfokus di bidang pendidikan dan literasi. Bentuk kegiatannya sebenarnya nabung ya Kak, nabung. Oh, nabung. Anggota tuh yang nabung tuh. Nabung itu dari anggota bisa, dari di luar anggota juga bisa. Jadi sebenarnya 1001 itu didirikan gitu ya atas dasar apa ya, kegelisahan lah gitu kan. Apalagi saya kan juga orang pendidikan gitu ya, dari sama-sama pendidikan ya pasti ngerti nih kayak kalau pendidikan tuh kalau lihat orang yang terbatas dalam hal bacaan tuh pasti riskan gitu ya, kayak kok kenapa sih anak bisa punya literasi yang bagus tapi tidak difasilitasi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngajak teman-teman SMA saya, kita yuk bikin satu project kegiatan yang bisa memfasilitasi itu gitu. Akhirnya ngajak teman-teman, terus ngajak teman di kuliah juga, dosen-dosen sempat di Unlam dulu ya, sempat ikut nabung lah, ada yang ikut nyumbang buku juga. Akhirnya berterus continue lah, insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi itu buku ya biasanya disumbangkan? Biasanya bentuk utamanya buku Kak. Jadi kita mengadakan apa ya, rebuild lah, membangun ulang perpustakaan di sekolah. Sebenarnya fokusnya di sekolah sih gitu, cuman karena beberapa kendala, apalagi karena corona ya, jadi akhirnya kita alihkan aja, ada yang kita fokusnya di panti, kan biasa kalau panti nggak ada perpusnya gitu. Akhirnya kita mikirnya ya udahlah difasilitasinya di panti juga, tuh anak-anak belajar di panti juga kan gitu. Akhirnya ada yang ke panti, ada yang di sekolah langsung gitu. Ya karena buku ini adalah mungkin bagi orang yang nggak punya uang gitu ya, itu sesuatu yang mahal. Betul. Karena saya dulu waktu kecil gitu nggak punya banyak buku, pasti saya ke tempat teman saya, ke tetangga sebelah, kan kebetulan dia punya banyak buku gitu kan. Jadi tetangga saya itu dulu kalau beli buku tuh sampai 1 juta. Masya Allah, bagus seperti mahaan buku-bukunya, warna-warna ya, kayak warna-warna segala macam. Kalau untuk teman-teman yang lainnya biasanya kalau kayak saya kan nggak, biar paling minimal buku bobo biasanya kan yang mau aja. Jadi sebenarnya buku ini adalah sesuatu yang mahal mungkin bagi sebagian anak gitu ya. Nggak semua anak punya akses yang sama untuk membaca, meskipun kadang yang pemerintah tuh udah ngasih fasilitas ini loh, udah ada perpustakaan daerah gitu, tapi kan banyak orang yang tidak punya akses untuk ke sana, entah karena kendaraannya atau karena jarak tempuh dari rumah dia ke perpustakaan. Akhirnya mau nggak mau kita yang orang pendidikan tuh harus terdepan kontribusinya gitu, supaya masalah literasi ini juga bisa tertangani dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ada juga nggak program kayak mengajar membaca itu ada nggak? Kalau program mengajarnya sih sebenarnya Kak, kita kan sebenarnya nabungnya itu kalau dari program kami sendiri itu ada yang 3 bulan ya, 100 hari. Jadi 1001 itu maknanya jadi 100 gitu kan, ada 1001 gitu ya. Jadi 100 terus 1000 terus 1 gitu. Jadi artinya 100 hari nabung selama selama 1000 per hari selama 100 hari untuk satu tujuan. Gitu. Maknanya sebenarnya gitu Kak. Cuman karena
pertamanya sih 2-3 kali jalan 100 hari ya, alhamdulillah. Nah, dari uang itu ada yang langsung dibelikan ke buku, ada yang dibelikan ke rak buat buku, ada yang dibelikan ke meja, ada yang dibelikan ke karpet untuk fasilitas membaca gitu. Supaya kan membaca itu perlu kondisi juga kan ya, perlu harus kondusif gitu, nggak bisa membacanya harus bising lah atau ada duduknya nggak enak, jadi mesti harus difasilitasi itu. Nah, kalau kunjungan kita pertama kemarin sih kita cuma ngasih buku aja, terus kalau ngajarnya nggak ada, cuman sosialisasi gimana cara merawat buku jangan dilipet-lipet gitu, dibacanya gimana cara yang baik, harus gitu. Duduk, iya bener boleh kan? berabah gitu. Mungkin nanti saran dari Kak Ratna bisa nih, harus ngajar juga kitanya mungkin ya kayak. Iya sih. Harus ngajar juga kalau ke sana bisa nanti insya Allah Kak. Mungkin satu nih, harus dongeng juga kayaknya. Aduh. Soalnya gini, perpustakaan itu kan seperti itu biasanya include dia. Betul Kak. Betul. Kan, gitu kan? Jadi dia ada membaca dan ada bercerita. Biasanya betul, kayak gitu kalau perpustakaan. Ayo nanti buat teman-teman yang bisa dongeng boleh ikutan di 1001 Project. Insya Allah tahun ini atau tahun depan nanti diadakan lagi. Tahun ini udah sih sebenarnya udah di panti asuhan gitu. Soalnya kan itu gini loh, kalau anak-anak tuh kan biasanya dia nggak mau nih baca nih biasanya, tapi dia suka mendengarkan. Iya benar. Jadi ketika dia mendengarkan, dikasih tahu bukunya, dia baru tertarik membaca. Tuh, nih benar itu. Kak. Jadi kan setiap anak itu punya punya ketertarikan untuk menangkap sesuatu gitu. Ada yang harus lihat dulu, ada yang mesti dengar dulu. Jadi kitanya aja sih yang bisa memakai media gitu. Benar tadi kata Kak Ratna, harus dongeng. Mungkin tadi dicoba ya kayak. Dosa itu sebenarnya nggak bisa dongeng, bisa cuma cerita doang. Jadi kalau dongeng perlu peraga, perlu suara. Itu teknik mungkin harus belajar dari Kak Ratna nanti. Jadi katanya mendongeng itu sesuatu hal yang biasa, tapi ketika kita terus mendongeng, terus bercerita, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Masya Allah, mantap nih teman-teman. Harus dicoba nih, karena nggak cuman itu ya, kayak nggak cuman buat komunitas aja berdongeng, buat orang tua juga mungkin. Iya, kebutuhan untuk skill berdongeng buat anak itu penting gitu. Kayak bercerita lah. Banyak kalau orang tua tuh nggak perlu dia sampai bisa menirukan suara gajah, nggak perlu. Karena anaknya kan cuma satu juga, biasanya bacakan buku. Jadi pernah gitu ya, saya dapat pengalaman gitu. Jadi katanya anak kecil itu memang harus dikenalkan buku sejak kecil. Walaupun bukunya itu cuma komik, cuma banyak gambar, itu nggak apa-apa. Sampai akhirnya ketika itu beliau kan, anak beliau selalu dibeli buku nih, sampai buku cerita semua, buku komik dibelikan, sampai buku juta habis. Sampai akhirnya ketika anaknya usia SMP, anaknya nggak mau lagi baca komik, dia bacanya jurnal. Masya Allah. Pokoknya baca buku yang ilmiah ya, kayak akademik gitu. Akademik ya. Karena dia udah merasa udah bosan dengan itu, tapi dia suka membaca, akhirnya dia mencari bacaan yang lain. Ya mungkin gitu. Untuk sebagian dari kita kalau lihat anak baca komik itu kayak kok bacanya komik, sebenarnya nggak apa-apa ya kayak sebenarnya ya nggak apa-apa. Yang penting menumbuhkan minat dia dulu, nanti bahan bacanya baru kita fasilitasi. Ya gitu. karena nanti dia ketika dia membaca itu komik, dia akan merangsang imajinasinya juga. Kalau saya gitu ya, saya nggak, mungkin saya karena jarang baca gitu ya, jadi saya itu nggak bisa baca anime. Yang namanya kalau komik anime itu saya nggak bisa baca, saya bingung halamannya mana ya lanjutnya kemana bacanya gitu. Tapi kalau novel bisa suka, kalau novel atau begitu suka. Cuman kalau kayak komik-komik anime itu nggak terlalu, karena kan itu dari kanan kan. Iya bener kan, kayak ikro ya, kayak ikro ya. Terus kemana lagi nih, misalnya kesini bingung saya. Bingungnya kayak karena saya nggak terlalu melihat gambarnya. Biasanya ada anaknya yang suka lihat gambarnya aja. Bener. Jadi anak itu sebenarnya jadi komikus itu mungkin dia tertariknya awalnya karena dia suka baca komik. Bener, betul. Jadi akhirnya dia mencoba menggambar, mengembangkan lagi ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai pembahasan tentang komik. Jadi komik itu bisa merangsang kemampuan visual anak gitu ya, kreativitas anak. Tadi yang tentang selain itu kan 1001 Project juga memberikan buku kepada anak nih. Tentu ada kriteria khusus nggak? Iya benar Kak, jadi kita tentuin sama sasarannya juga sih. Kalau sasarannya anak SD mungkin lebih gampang ya Kak kalau anak SD, karena kita cuman ya paling sediain majalah Bobo atau nanti buku ceritanya KKPK, terus buku bacaan moralnya tentang sahabat-sahabat Nabi, lebih mudah. Cuman kalau untuk kemarin sempat ke Aluh-Aluh, di Aluh-Aluh itu sasarannya anak SMP MTS Kak, jadi
agak susah sih kan kalau anak SMP kan pengalihan ya, Iya, dari pengalaman dari anak-anak ke remaja remaja. gitu ya. Bener Kak, jadi kita harus tanya dulu sama yang di BK, gimana nih kalau anak-anak SMP gimana, terus Iya. terus kalau tanya-tanya sama teman-teman psikologi juga gimana supaya sesuai gitu Kak sama bacaan mereka juga gitu. Karena ya mungkin anak-anak SMP mungkin sudah baca novel, Udah, mungkin ya, iya, kayak bener, gitu ya. Jadi untuk misalnya ada nggak sih sebelum buku ini disalurkan, misalnya ada yang nyumbang buku nih, sebelum disalurkan kepada orang tua, apakah buhan 1001 project ini anggotanya baca dulu atau bagaimana? Iya, difilter dulu Kak. Iya, Kemarin tuh jadi kemarin tuh ada yang dari anak-anak teknik ya. Sebenarnya terima kasih banget nih untuk anak-anak teknik dari ULM yang udah ngasih ya Kak. Cuman pas kita buka kurang proper gitu buat bacaan anak SD. Ada yang tentang tambang, ada yang rumus-rumus, kan belum sesuai gitu ya. Jadi kita alihkan aja. Terus juga kemarin ada yang ngasih komik. Cuman komiknya kayak gitulah ya, Komik akan dewasa. iya gitu. Nah, jadi kan kita mesti lihat-lihat dulu nih bacaannya apa, ini gambarnya gimana gitu, kata-katanya udah proper nggak. Jadi mungkin itu sih susahnya, kita mesti filter juga. Jadi biasanya tahu banyak tentang novel dan saya tanya ini udah proper nggak gitu. Ciri-cirinya ada gitu ya? Kalau biasa kan kalau novel ada penerbitnya ya Kak ya. Nah kalau penerbit itu biasanya sesuai dengan genre, kayak misalnya nih Gramedia, Metropop kan itu lebih ke dewasa ya, percintaan. Jadi kalau ada orang ngasih itu kita nggak terima gitu. Itu kan juga penulis mungkin juga bisa ya. Iya benar Kak, benar. Penulis misalnya, oh kita tahu nih penulisnya nih gaya nulisnya nih seperti ini gitu. Kayak misalnya Terelie Mbak ya. Nah kalau Terelie kan gampang ya, oh dia tentang about life lah kayak gitu Iya, kan, jadi lebih tentang mudah untuk kita kehidupan. terima aja kayak gitu, nggak ada yang aneh-aneh lah kalau Terelie gitu. Ya karena saya juga baca beberapa misalnya kalangan ini dia khasnya ini, bener, kali Kak. ini dia khasnya ini gitu kan. Kali ini dia akan konfliknya akan misalnya nggak bisa ketebak konfliknya. Bener, Oh Kak. ini tokohnya seperti ini menghadirkan, jadi bisa gitu dari nama nama penulisnya itu Iya, bisa betul. sebenarnya. Misalnya Habibur Rahman tuh apa ciri khasnya? Iya Nggak bisa ketebak Kak itu gitu. betul. Kalaupun misal harus, mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada yang pengen juga nih nyumbang buku untuk anak-anak di panti misalnya, kayak cari aja buku yang umum gitu, kayak misalnya buku Ahmad Fuadi kan tentang 5 menara ya. Itu kan salah satu buku yang motivasi juga untuk individu gitu. Terus mungkin bukunya dari kayak Laskar Pelangi lah, atau misal ya yang sesuai aja gitu, yang bisa dibaca sama semua orang gitu. Jadi sebenarnya kalau novel itu, kalau komik itu tergantung orangnya sih sebenarnya suka baca. Jadi gaya kepenulisan penulis itu juga berpengaruh kepada pembacanya Betul biasanya. Kak, kita yang baca ngikutin nanti. Iya, karena saya ada beberapa novel yang nggak bisa saya baca. Apa Kak? Jadi contohnya misalnya? Laskar Pelangi saya nggak bisa baca. Oh, Gimana ya, nggak menikmati gitu loh. Nonton pernah? Nontonnya suka. Oh suka. Habis itu juga saya pernah membandingkan antara yang memang seorang penulis yang menulis dan memang orang yang eksak yang nulis itu beda. Beda, gaya bahasanya tuh beda. Beda ya Kak ya? Beda bener-bener. Jadi karena saya pernah baca novel Biji Habibie. Itu saya juga nggak bisa selesai. Karena beliau kan Karena terlalu kaku. iya, bahasanya mungkin terlalu tinggi buat kita ya teman-teman. Jadi Iya. bener nih, kemarin saya juga sempat dapat apa ya, bukan kritikan sih, semen kayak saran gitu dari sastrawan Banjarmasin Bapak Ali Arsyad. Beliau bilang kalau orang eksak itu nulis logis gitu, panjang. Iya. Jadi kita mungkin mencernanya susah gitu, emang gitu Iya, Kak, emang memang. bener. Nggak bisa gitu, nggak ada diksinya mungkin kurang Betul, juga. Jadi Kak. orang tuh rasanya gimana gitu Iya, nggak. bener. Memang penulisan ini memang kayak bakat ada juga gitu. betul. Karena kita nggak bisa samain tulisan orang satu dengan yang lain tuh beda. Dia punya ciri khas sendiri Iya gitu. bener Kak. Jadi kalau untuk buku anak-anak juga ya, biasanya itu kan kata-katanya bisa diseleksi juga nggak, biasanya isinya ada misalnya kata-kata yang sulit nih, misalnya dicerna anak-anak. Kalau saya pribadi ya kayak sama Iya. teman-teman di 1001 tuh biasanya kalau buat buku anak yang banyakin itu gambarnya Tulisannya sedikit. dikit gitu. Ada ya buku saya belinya di Shopee sih kemarin waktu itu. Jadi bukunya bentuk kupu-kupu Kak. Jadi misalnya tentang kupu-kupu, bukunya bentuk kupu-kupu gitu. Jadi di dalam buku itu gambarnya banyak, cuman ceritanya aja sedikit, tapi ceritanya itu Kata-katanya iya sedikit. bener Kak, bahasa Indonesia, terus di sampingnya Bahasa Inggris. bilingual gitu. Ya itu memang
itu murah tuh bukunya tuh. Bener, Tapi Kak. bagus. Iya, Beneran. bener. Murah bukunya. Paling 50.000 tuh berapa? Itu Iya, banyak. harganya 4.500. Jadi teman-teman kalau Iya, bisa mau ngasih itu gitu bisa iya, banget bagus jadi salah banget satu tuh. opsi gitu. Karena sedikit gitu juga full color Bener, Kak. gambarnya. Mungkin dalam 10 menit sudah saya baca kali ya. Kalau 10 menit ya 10 bener. menit baca deh. Biasanya itu juga bagus diberikan kepada anak yang udah mulai bisa membaca. Bener. Jadi misalnya udah belajar bisa menyambung 4 kata itu boleh tuh dikasih buku yang itu tuh bisa Ya. untuk memperlancar membaca gitu. Jadi memang literasi ini dia membaca ya juga gitu Iya, ya. bener, Kak. Baca, mendengar, menulis ya. Menulis. Bentuknya banyak ya Kak kalau literasi mah. Enggak. Sebenarnya kalau secara Ya, itu teoritis itu banyak teman-teman. banyak lah literasi. Ada itu. literasi keuangan, literasi kebudayaan, literasi sains gitu. Cuman fokusnya emang baca, tulis, dengar gitu. Ya kalau Fokusnya. kami di CED ini itu aja sih. Iya. 3 itu aja Emang sebenarnya. mesti fokusnya itu. Jadi kalau mau ke literasi kebudayaan mesti kuat dulu bacanya, mesti kuat dengerin, mesti kuat nulis gitu. Ada nggak sih program 1001 project membuat anak-anak ini bisa menulis atau menghasilkan sebuah karya tulis gitu? Sedang proses. Jadi kemarin itu awal tahun 2021 kita ke panti asuhan Kak. Terus tuh mengajak adik-adiknya. Biasa kan kita membaca gitu. Udah sekarang naik level, menulis gitu. Akhirnya adik-adiknya nulis, kita editorin. Ini lagi proses editor, terus nanti rencananya mau diterbitkan dan dikasihin lagi ke adik-adiknya. Jadi ada editornya juga ya? Saya dan teman saya 2 orang editor. Kalau penerbitnya ada juga nih. Penerbitnya indie nih rencana Kak. Indie publisher. Jadi kita bayar penerbitnya buat nerbitin buku. Jadi bayar dulu gitu ya? Bayar dulu. Kan ada sistem penerbit tuh katanya kita masukkan naskah nih, terus katanya open PO gitu ya. Jadi dia open PO dulu, dia masalin dulu, habis Iya, itu bener. ketika masuk buku itu sudah ada beberapa yang pesan baru dia cetak. Iya benar. Ada kayak gitu. Kita ada sistemnya juga benar. Kalau publisher indie ya kayak penerbit indie kayak gitu. Saya kemarin ini ikutnya yang di Banjarbaru Kak, di Sukses Nadia tuh kayak Sukses gitu. Express itu, gitu ya. kayak gitu. Nah, ketahuan kan Rataya. Dia Ya, tuh karena gitu saya jadi. kemarin ketemu dengan Kak Erinya. Oh, Masya Allah. Kesini kemarin Kak Erinya hari apa itu ya? Hari apa Bablo? Kayak yang gitu kesini tuh hari Kamis. Ya, baru kesini hari Kamis. Nah, saya kesana Kak rencananya gitu. Lagi dibenerin nih naskahnya, belum selesai juga karena ada yang kuliah lah, teman saya kerja di sana jadi antri gitu. Ada kesulitan nggak sih biasanya menyuruh anak menulis itu? Susah. Susah teman-teman, kalau misalnya kita mau nyuruh anak baca mungkin gampang ya, kayak Ya. lebih mudah. Ayo nih kita yang dongeng deh, kita yang susah payah bercerita gitu. Cuman kalau untuk minta anak nulis, anak itu kalau disuruh nulis tuh bingung mau nulis apa gitu. Padahal kita udah kasih tema. Temanya terserah aja, mau tentang sekolah online kayak, mau tentang ngerjain PR susah atau apalah terserah, tetap Kak susah nulisnya. Susah. Nulisnya. Karena memang ada anak yang suka baca aja. Bener. Ada anak yang suka bicara saja. Bener Kak, bener. Ada yang anak yang suka menulis. Iya. Jadi Habibur Rahman itu katanya nih, kata teman gitu ya, ada yang memang keluarganya yang sempat ketemu beliau di Kairo itu, beliau itu sangat pendiam, jadi introvert banget. Tapi beliau bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi beliau itu adalah pengamat mungkin dan pendengar Iya, yang bener, baik. Kak. Nah, jadi sehingga beliau menulis. Iya, Nah, bener. kan memang ada yang memang bisa bercerita aja ada. Bisa bener Kak, bener. Anak-anak itu ada yang bercerita aja, Iya, tapi bener, kalau Kak. suruh nulis nggak bisa. Gak bener. Bener. Kalau dia suruh bercerita mau dia, tapi kalau suruh nulisnya itu aduh bingung. Ya, Padahal mungkin salah satu cara anak menulis itu ada menulis diary ya. iya bener Kak. Jadi setiap Bener. kejadian yang dia alami itu dicatat. Iya, apapun, entah gimana pun bahasanya, gimana pun tata tulisannya, mau yang partikel D-nya Iya. salah, kayak penting tulis dulu aja Mau gitu. bahasa Banjar. Iya kayak bener Kok terserah Mau bahasa tulis aja Jawa. tuh. Mungkin ini bisa jadi apa ya, kayak pembelajaran juga nih buat kita nanti jadi orang tua. Kalau misalnya sama anak tuh udah diarahin dari sekarang, Iya, nggak cuma baca ditulis doang, gitu. nulis juga gitu. Jadi setiap kejadian itu ditulis gitu ya. Kembali lagi ke zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kan status. Iya Wah. bener gitu. Jadi kembali lagi Kalau mesti dulu ditulis. Karena menurut saya kayak menulis di
paper di kertas itu beda sense-nya sama nulis di status. Jadi status atau di digital beda gitu, beda Anu ya, apa namanya, maknanya gitu beda ya? rasanya gitu Kak. Beda rasanya ya? gitu, beda Feel-nya tuh beda beda sense-nya gitu. Oh, jadi anak-anak itu memang kalau menulis diary itu salah satunya gitu ya Bentuknya, caranya. ya. Karena mungkin dalam persepsi anak-anak ketika menulis, dia baca buku, oh punya orang ini bagus, tapi gimana caranya ya aku supaya bagus kayak dia. Iya. Dia mikirnya gimana cara menyusun bahasanya, bener, bagaimana pemilihan katanya. Oh, kok dia temanya bagus ya gitu Iya, kan. Nah, aku bikin cerita supaya ada konfliknya, ada sesuatu yang wow gitu, bagaimana. Nah, padahal mungkin itu yang dipikirkan anak-anak. Iya, bener Kak. Karena mungkin dia merasa kesehariannya itu biasa aja. Iya. Padahal yang Gitu. orang-orang sebelum dia, penulis yang dia baca pun juga kayak gitu, pastinya nemuin susah dulu juga. Cuman kan kalau apa gini penulis-penulis KKPK ya, KKPK itu kan anak-anak ya. Iya, anak-anak Itu punya kalau karya saya tuh. baca mereka tuh tulis semuanya. Ntar diseleksi gitu, tulisannya mana yang bagus baru diterbitkan. Jadi semuanya ditulis. Jadi jangan takut nulis gitu. Mungkin harus naik level lah. Jadi kan mungkin kalau level paling mudah itu ngomong kayak. Jadi kalau anak udah jago ngomong, udah pede ngomong, udah ajarin dia untuk baca, terus nanti naik level nulis. Biasanya kalau orang yang nulis ilmiah bisa nggak kayak nulis novel dulu? Ada nggak kayak gitu? Saya nggak tahu sih ya, kayak cuman kalau saya ya, Iya. saya kan nulis juga ya gitu. Nah, gitu kan nulis artikel juga ya. nih, lagi nulis artikel juga. Kemarin tuh dapat kritikan gitu, katanya kalau saya nulis fiksi gitu ya, Ya. panjang Kak, satu kata tuh panjang gitu, ada koma-koma panjang, koma-koma panjang gitu. Ya. Emang mungkin saya bilang karena saya orang eksak ya Pak ya gitu, saya bilang Jadi keteraturan penulisan itu jadi perhatian dia. Iya, bener Kak. Kapan harus koma, kapan harus titik, Iya, kapan gitu. harus titik dua, itu dia perhatikan. Jadi Iya. kalau fiksi enggak gitu ya? Kalau fiksi Kak katanya lebih, kalau fiksi kan satu kalimat itu mungkin cuma ada beberapa kata gitu. Kalau aku biasanya saya nulis ya panjang Kak, panjang gitu. Nanti ya teman-teman, insya Allah tahun ini nih, aduh saya lagi ngerjain juga nih, ini project saya tahun kemarin cuman belum Apa itu? selesai. Novel? Cerita pendek gitu Kak. Cerpen? Iya, bersambung ya. Oh, bersambung. Cerpen bersambung. Cuman ada dalam satu cerpen itu ada 5 cerita gitu. Cuman ceritanya tentang fable, cuman ditujukannya untuk orang dewasa gitu. Kita. Ini saya mau tahu gitu kan, kan ada nih siapa ya? KBM, Komunitas Bisa Menulis, itu siapa ya? Salah satu penulis juga, lupa saya nih namanya, yang menulis Surga Takdir Tuhan tuh siapa? Iya. Siapa namanya? Dia orang Banjarbaru kan kayak. Saya Yang kemarin satu surga. forum sama beliau. Nah. Wafal. Bukan, Oh, Surga bukan. yang Tak Dirindukan yang jadikan film. Asmana dia. Ya, Asmana dia. Ya. Nah, beliau itu kan mendirikan komunitas itu. Itu kan biasanya yang menulisnya orang dewasa tuh. Kalau yang anak-anak ada nggak sih memang forum itu, dan itu sudah jadi aplikasi. Jadi ada aplikasi gitu, ada beberapa aplikasi kan novel itu, ada KBM, KBM Up, ada satunya apalagi gitu. Jadi orang penulis itu sekarang nulisnya di situ. Jadi dia dapat penghasilan di situ. Iya benar. Oh, kayak Wattpad gitu kayak, jadi Iya, bener kayak Wattpad gitu. Bener. Kalau itu gimana? Kalau anak-anak ada nggak kira-kira ya? Kalau Apa di- saya nggak tahu. Kalau di 1001 belum ada sih Kak, forum untuk nulisnya belum ada. Nah, kan mungkin ada nih, misalnya kan anak-anak tuh suka kan biasanya nulis status, apa remaja gitu kan, status mungkin bisa dijadikan cerita, karena saya memang mengikuti gitu ya. Jadi misalnya author gitu kan, penulisnya ini update satu file gitu kan, yang kayak punya pian bersambung. Besok nyambung lagi Iya. sampai jadi novel biasanya. Itu bayar, kalau KBM Up bayar. Ada juga nih satu lagi penulis itu yang kreatif, dia bikin tulisannya itu di YouTube. Jadi dia nulisnya di YouTube tapi bersambung kayak sinetron juga. Jadi nulis, misalnya Pak Hujan nulis, dijadikan di YouTube. Ditulis tulisan aja. Jadi dia semuanya, tapi dia bilang sama pembaca ini gratis, 100% gratis, nggak bayar. Tapi dia dapat penghasilan dari YouTube. Iya benar. Nah itu sebenarnya jadi sekarang itu nggak harus kita publikasi sebenarnya. Benar, tulisan benar. kita itu kita menggunakan media elektronik juga bisa. Tapi memang ada sih beberapa orang pembaca yang memang
minta penulisnya untuk diterbitin aja karena dia lebih suka baca pakai buku. Iya bener Kak, karena nggak semuanya pakai akses digital. Iya, karena beda katanya rasanya, ada bukunya itu loh, beda. Iya bener Kak. Kemarin tuh di awal tahun saya sempat minta buku ke Balai Bahasa buat 1001, dikasih sama Balai, banyak Kak, lumayan. Jadi di buku-buku di Balai itu untuk anak-anak SMP, SD juga ada, SD SMP gitu. Nah terus saya tanya, ikut kelas di Balai, ternyata di Balai juga menyediakan forum menulis anak-anak gitu. Oh, forum menulis Ya, anak-anak. buat anak-anak ada juga Balai. Sebenarnya kalau saya rasa ya literasi di tempat kita tuh sebenarnya udah dibangun gitu, udah mulai bangkit lagi. Cuman mungkin belum sampai ke banyak orang sih Kak, masih pemerintah gitu Itu yang kan ada kan komunitas literasi. Bener nggak? Iya, ada kan? Di Banyumasin ada kan? Ada. Nah, itu komunitas literasi. Cuman untuk literasi anak-anak kayaknya belum ada. Belum, Nah, itu belum, dia. Kak. Susahnya Belum itu ada karena literasi. bahkan 1001 Project sendiri belum bisa nge-cover semua anak-anak gitu, karena kan permasalahan literasi ini kompleks ya Kak. Jadi nggak cuma masalah bukunya nggak ada, bukan cuma masalah perpusnya nggak ada, bukan cuma masalah aksesnya susah gitu. Minat anak itu Iya. juga harus dipertahankan. Mungkin sekarang tuh lagi suka-sukanya baca buku, cuman harus konsisten gitu. Jadi itu sih yang belum terjangkau, karena kan juga kalau 1001 ini mungkin kelemahan 1001 yang mungkin nanti bisa diperbaiki sama teman-teman yang lain. Kita itu tidak sustainable Kak. Artinya satu kali datang udah kunjungannya cuman gitu aja. Oh, nggak berkelanjutan. Nggak berkelanjutan, mestinya kemarin Nggak ada backupnya. iya, mestinya kan harus kalau datang tuh nanti sekitar 1 bulan lagi dikunjungin lagi lah, dilihat-lihat adiknya. Iya. Itu mungkin ini juga jadi PR besar nih buat saya Biasanya kemarin. giliran ya 1 minggu sekali datangin. Bener Kak gitu, karena beberapa kali ini kan tempatnya jauh-jauh ya, ada yang di Jejangkit lah, ada yang Oh, itu susah. jauh-jauh Itu gitu itu ya, 1 itu bulan tuh jauh-jauh sekali aja Kak, itu. jauh-jauh, ada yang di Alu-Alu, ada yang di Sungai Pinang, kan jauh-jauh kayak jauh-jauh. Jadi kita ngontrolnya mungkin cuman sama capseknya, gimana nih Pak, bagus aja Iya. gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau yang di terakhir ini kan saya deket-deket nih karena corona, akhirnya saya deketin aja tuh di Panti Asuhan di Al Ikhlas gitu. Saya coba follow up lagi sama bapaknya, alhamdulillah anak-anaknya seneng gitu, karena sekolah online kan Kak kemarin, terus buku pelajaran juga dimasukin di situ, akhirnya bisa ngebantu lah meskipun nggak banyak, karena sebagian besar anak-anaknya juga ada yang udah kuliah, juga ada yang kuliah gitu. Jadi memang harus harus Kompleks Kak, kerjasama. masalahnya kita Iya. udah sediain bukunya, udah sediain fasilitas perpusnya, cuman nggak ada orang yang ngontrol kan juga susah. Iya, memang Harapannya sih teman-teman di sana atau dari kepala sekolah, dari pihak sekolahnya yang ngontrol gitu, harus gimana. Oke, yang terakhir harapan 1001 Project untuk literasi gimana? Harapannya untuk anak-anak. Semoga tetap berkelanjutan aja gitu, karena Ya, sebenarnya amin. 1001 kan bukan komunitas yang mengikat siapa-siapa kayak. Ya. Setiap periode tuh bisa beda-beda orang yang ikut, boleh dari anak UIN, boleh dari anak ULM, boleh dari mana aja, Uniska juga boleh. Jadi karena saya juga kuliah lagi, nggak ada yang handle, pengennya sih adalah gitu, tetap berjalan. Insya Allah nanti saya bawa lah nanti ke Malang gitu sama Iya. teman-teman di sana, biar tetap jalan aja gitu. Iya, biar tetap jalan aja. Benar. Nanti kembali ke Banyumasin, jalan lagi. Jalan lagi, mesti jalan lagi. Ini kan apa ya, kalau pendidikan kan tugas seumur hidup ya kayak. Ya, betul, sampai mati. Kalau orang guru-guru tuh tahu tuh tugas seumur hidup kalau pendidikan gitu. Iya. Ya itu saja mungkin ya dari Kak Fauzia, nanti mungkin kita bisa bicara tentang literasi lagi untuk berkelanjutannya gitu Insya kan. Allah, amin, Dan amin. mungkin kita sekolah sama anak bisa mungkin bekerja sama dengan 1001 Project untuk mengembangkan literasi. Amin, gitu. insya Allah Kak. Mungkin nanti di anak-anak bisa menjadi salah satu penerus gitu ya. Amin. Mbis. Nah, Amin. Ya sampai sini dulu acara kita, yaitu penting pendidikan dan parenting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.